Halo semuanya, selamat datang lagi di sini ya podcast Habis Nonton Film, program eksklusif dari Habis Nonton Film bareng aplikasi Langit Musik dan Maxstream. Selamat datang lagi dengan wajah baru di sebelah saya ya. Halo. Oke, seperti biasa ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan akan ditemani oleh saya dan kali ini ya penggantinya Kak Upi Sementara ya. Ada Kak Habibie. Halo ya, Kak Habibie. halo, salam kenal Iya. semuanya. Saya pengganti sementara dari Upi ya. Nanti Iya. Upi bakal datang lagi, tenang aja. Ya, jadi ya seperti yang kemarin-kemarin ya kita bakal bahas ini dan itu ya. Yuk. Rekomendasi dan hal-hal seru yang berkaitan dengan tontonan. Yoi. Gitu. Oke, kita libur 2 minggu lebih ya. Oh iya, 2 minggu ya kemarin Ya. Lebaran. Karena kita merayakan Lebaran. Kita mau ucapin juga ya selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat yang merayakan maaf teman-teman lahir batin. semuanya. Mohon maaf kalau ada yang salah, walaupun sebenarnya gue nggak ada yang salah ya karena gue baru muncul. Iya betul ya, betul. Kalau saya takutnya ada Sobat Langit Musik yang kemarin pembahasannya itu salah tuh referensi filmnya tuh gitu. Mudah-mudahan dimaafin gitu. Yoi. Ya, oke. Seperti biasa ya, kita akan bahas pertama-tama kita punya topik besar. Tapi sebelum ke sana, kita mau bahas yang panas-panas dulu nih. Oh, yang panas-panas dulu. Terkait tontonan Oke. gitu, oke. Kita bisa sambil langsung masuk aja deh ya. Kita biasa sebut sebagai hot topic. Boleh, Kita boleh, bahas boleh. hot topic dulu nih. Apa tuh yang lagi hot nih? Ya, panas banget ya karena kemarin tuh baru mengudara di galaksi sana. Wah, iya. The Guardians of the Galaxy volume 3 sudah resmi tayang lah di bioskop kesayangan kita ya. Mulai kemarin ya, pas ya 3 Mei ya. Pas 3 Mei kita sih sudah tonton ya. Ya, udah nonton. Kayaknya Ri udah nonton 2 kali ya, Ri. Iya, agak apa ya? Tontonan kedua tuh lebih mengapresiasi detail sih. Iya, lebih fokus ke detailnya ya. Iya, Kalau yang pertama lu masih merasakan emosi-emosinya ya. Masih. Karena ini rasanya film yang sangat emosional ya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Lu ngerasa gitu nggak? Iya. Tapi kita sempat komentar sih. Kita komentarnya adalah ini sebagai film, ini kayaknya kurang ketek ya gue ya. Boleh. Ini sebagai film ketiga sekaligus penutup ya. Penutup triloginya ya. Kita sebagai penonton kalau ngelihat ini ditonton dalam kondisi udah lupa sama yang pertama dan kedua, sama beberapa film sebelumnya yang ada Guardians of the Galaxy-nya, Iya. itu kayak bakal kurang kena gitu. Iya. Apa yang terjadi di film ini tuh memang udah di level yang cukup dewasa gitu. Kalau kita nggak inget tuh kayak, waktu itu kayak gini nggak ya? Gitu. Iya. Mungkin bisa dibilang setup-nya itu udah ada dari film-film sebelumnya gitu ya. Maksudnya benar-benar dimanfaatin banget gitu. Iya. Jadi betul. Kita nggak usah ulas ulang lagi. Nih, udah jadi segini karakternya gitu. Nih perjalanannya mungkin ke sini. kalau bisa dibilang kayak emosinya udah diakumulasi ya dari film-film sebelumnya. Jadi film ketiga ini berasa banget gong emosinya gitu ya. Iya. Dan gak basa-basi ya dia ya. Iya. Nih langsung di jalan gitu. Walaupun sebenarnya secara durasi lumayan panjang, tapi ceritanya cepet ya. Iya, betul. Ya kita gak mau spoiler lebih panjang. Tapi mungkin bisa jadi sebuah informasi dari kita ya. Kita nih baik di orangnya. Self proclaim ya. Mendikte diri sendiri gitu. Kita mau kasih informasi after creditnya tuh ada 2 ya. Iya betul, ada 2. Yang pertama tuh sebelum kredit, yang pas ending banget gitu ya. Kalau yang sinetfil banget garis keras ngomongnya itu bukan after credit, itu mid credit sih. Tolong dibedakan ya gitu. Iya. Bedain. Kalau kita sih bilangnya pokoknya lagi kredit ada 2 cuplikan aja gitu. Iya. Sama paling belakang banget gitu ya. Iya, paling belakang banget gitu. Jadi kita kasih tahu gini karena ada pendengar kita ya pembaca Twitter kita yang suka nanya, saya kebelet ke toilet nih gitu. Iya. Kapan ya saya bisa keluar terus masuk lagi? Nah di situ ya gitu. Jadi udah tayang 1, ada tulisan itu boleh tuh. Iya boleh keluar dulu, buru-buru keluar. Soalnya ada waktu sekitar 5 menitan ya biasanya di kredit roll itu. Jadi sempat lah. Betul. Gitu. Itu sih. Oke, itu cukup ya. Cukup panas soalnya. Kita takut spoiler, kasihan. Karena baru aja tayang ya kan. Silakan tonton dulu lah. Karena bakal memuaskan lah. Jangan lupa bawa tisu mungkin ya. Ya. Karena bakal agak-agak basah tuh mata. Kemarin di depan kita ada yang nangis loh. Iya.
Ada gitu. Jadi untung temennya bawain tisu gitu. Dan sesugurannya tuh bukan cuma netes, igusnya tuh bukan juga. Jadi mungkin sebegitunya perasaannya mungkin. Bawa masker cadangan juga ya, bawa masker cadangan. Betul, gitu. betul. Di sini udah ada pendengar ya, Kak Putra namanya, bener kan ya? 4 Mei. Halo. 11. Halo Kak Putra. Kak Putra, halo. Terima kasih sudah datang. Kita lanjut hot topik yang kedua ya. Boleh. Ini terpanas karena perjalanannya juga tidak disangka-sangka ya. Tidak Super disangka. Mario Bros movie itu sudah menginjakan kakinya di 1 juta US, 1 miliar dolar. 1 billion dolar. Iya, billion. Sorry. 1 miliar dolar. 1 miliar dolar dan sebentar lagi akan jadi top 10 ya. Iya, betul. Top 10 film animasi terlaris sepanjang masa. Iya. Karena sepanjang masa ya, film terlaris itu cuma yang nembus dari 1 miliar dolar itu baru 11. Dan Super Mario Bros ini yang ke-11 gitu. Dan dia bakal menyusul ke yang lain-lain tuh. Iya. Karena penjualannya masih rame ya sampai sekarang ya. Masih rame banget. Full banget. Dan Habibie sempat nonton gak? Iya, sempat nonton. Waktu itu nonton nobar ya, bareng-bareng anak-anak gitu. Rame banget, gila. Postingannya. Pada teriak-teriak, anak-anak tuh happy banget nontonnya. Dan ternyata awalnya kan dipikir kayak ini film kayaknya buat anak-anak doang deh. Taunya ini buat dewasa juga nostalgia banget. Apalagi kalau buat yang pernah main ya. Kita nggak perlu bilang khusus gamer ya. Cuman setiap orang kayaknya pernah main Mario Bros untuk usia orang yang usianya 20 ke atas gitu. Rata-rata pernah main Mario Bros dan ketika nonton filmnya tuh kita ngerasa kayak wah, ini dulu gue main nih pas kecil nih. Kayak gini nih rasanya nih. Sebegitu senangnya gitu. Iya. Dan gitu sih. Ini ya, dia salah satu film animasi yang waktu tayangnya secara global tuh ya, kan kadang negara tertentu tuh terlambat tayangnya. Itu tuh berdekatan gitu. Iya, berdekatan. Jadi misalkan kayak Asia, Jepang tuh deket banget. Yang paling jauh cuman ini ya, Jepang ya. Biasa bukan. Entar Jepang atau Asia Korea ya? Asia Jepang kalau nggak salah paling jauh. Iya. Dan tapi ternyata dia salah satu pemasukan yang terbesar di minggu pembukaannya gitu. Gokil emang. Dan kayak laris di mana-mana ini film. Cuman kan kalau gue ngobrol sama Kak Upi, dia ngomong banget, ya iyalah Mario di Jepang laku, orang asal usul gamenya kan ada dari sana juga gitu. Tapi salah satu yang orang Nintendo-nya nggak promoin, kamu nonton yang gitu, nggak mungkin. Dan salah satu yang terlaku juga di Italia atau Spanyol gitu kan, aslinya di sana kan si karakternya itu. Karakternya kan digambarkan ya tukang ledeng. Dia baca gimana sih, ledeng atau ledeng? Kalau di daerah gue nyebutnya ledeng. Ledeng ya? Iya, di Banjarmasin itu nyebutnya ledeng. Tapi ada sebagian juga yang nyebutnya leding. Tapi itu recommended lah buat film yang seru-seruan, ringan gitu, nggak perlu mikir-mikir berat. Udah relax aja nontonnya, lu bakal enjoy pasti. Betul. Kita sebutnya ini satu dari mungkin calon banyaknya film di tahun 2023 yang ditonton tuh bisa bareng anak kecil. Kayak dari awal Januari sampai Maret tuh apa yang bisa ditonton jarang ya tontonan yang begitu ya, yang benar-benar semua umur gitu ya, bukan tontonan yang 13 plus tapi di bawah anak kecil gitu ya. Iya, betul. Ya, kita doakan yang terbaik lah ya. Siap. Bakal berakhir di posisi ke berapa 10 besar. Kita kalau kira-kira kalau lu nebak di posisi berapa nih? Kayaknya sih di 7 atau 6. Kalau gue lebih optimis, gue mengira bakal di posisi 4 gitu. Bakal sejajar sama Frozen. Iya, betul. Ya. Kita lihat aja nanti ya. Dan kita ke hot topic yang ketiga dulu. Boleh. Hot topic yang ketiga, ada 3 film lebaran di Indonesia yang sudah dapat perolehan lebih dari 1 juta penonton. Selamat. Ya. Dan kayaknya kalau yang itu udah tembus juga belum sih? Yang mana? Yang kan ada 4 tuh. Yang satunya? Iya. Yang satunya tembus 100.000 penonton. 100.000. Ya, selamat juga. Walaupun sayangnya ya kurang banyak ya sebenarnya untuk film lebaran ya. Cuman memang secara sejarahnya kalau film lebaran pasti ada yang jadi korban. Karena nggak bisa semuanya rame. Iya, karena nggak bisa. Karena memang studionya kurang, nggak sebanyak itu layarnya untuk menyediakan ke semua film gitu. Namanya berbagi ya. Iya. Ya memang ada satu yang menguasai biasanya. Pasti.
dua lainnya di middle. Horor biasanya menguasai. Ya, betul. Begitulah. Makanya nembus 3 juta ya kemarin ya, dan ini OTW 4 juta. Yang paling tinggi si itu 3 juta. Ya, 3 juta. Dua yang lainnya 1 juta dan 1 juta ya. Iya. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya kurang dilengkapin gitu ya poinnya. Tapi poin keempat hot topic tuh banyak banget trailer yang kemarin-kemarin tuh dirilis gitu. Entah trailer kedua, entah trailer pertama gitu ya. Ini pas banget nih. Ada dari 96946. Hah? Ini username-nya belum diganti ya. Bahas Bang FF10 dong. Ya, kita mau bahas tapi secuil aja ya. Kita bahasnya berdasarkan trailer. Oke. Ini trailer muncul gimana menurut Kak Habibie? Kalau menurutku kayak ya semakin aneh aksinya justru semakin menyenangkan gitu. Betul. Jadi kita tungguin aja gitu. Iya, harapan kita kalau nonton Fast and Furious franchise itu adalah makin gokil, makin seru, iya. Makin seru. Betul, gitu. betul. Entah mau gimana ya, dia munculin villainnya yang ceritanya ada di FF5 kalau nggak salah ya. Dia kayak keluar anaknya ya. Kecelakaan. Jadi sebenarnya yang mati itu ada, tapi gue ada juga di mobil yang itu kan sebenarnya nggak kocak banget ya. Tapi kita nggak peduli itu ya, karena FF10 adalah tontonan yang lu harus fun nontonnya gitu. Sebenarnya ya, kalau gue boleh komentarin, kita bahas terkait trailernya nih ya. Gue suka trailernya. Setiap kali Fast and Furious ke rilis trailer, dia tuh ngeset premis dasar ceritanya tuh caranya menarik. Tapi ketidak masuk akalannya yang gue nanti-nantikan gitu. Jadi betul. Ini bahas dendanya si ini gitu. Oh ini dari film yang kelima gitu. Anaknya gitu. Betul. Nah, terus apa? Tambahannya apa nih aksinya? Apa nih aksinya yang mustahil ya kan? Yang kalau nggak salah udah muncul tuh soal ini ya, Vin Dieselnya ngelaso mobilnya gitu, kayak pakai lasso gitu ya, dia terbang. Pokoknya nggak ada gravitasi lah. Iya, kayak lupakan semua ilmu fisika yang pernah dipelajari di sekolah SMP, SMA gitu. Kalau nonton itu buang jauh-jauh. Iya, buang jauh-jauh. Mobil bahkan kayak helikopter bisa dijadiin kayak lato-lato ya. Iya. Gitu. Itu kalau lato-lato itu ya itu. Iya, lato-lato kebalik. Spin off gitu. Spin off ya. Si Hobbs and Shaw ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal FF10 ya, mobil-mobilan tidak masuk akal. Sebenarnya ada satu trailer terkait balapan juga yang dinantikan oleh gamer, dinantikan juga oleh orang yang pengen nonton film balapan yang realistis. Gran Turismo. Oh, itu ya, judulnya Gran Turismo. Gran Turismo. Dan ternyata yang bikin menarik adalah ini tuh based on true story. Jadi ada seorang gamer asal Inggris di tahun 2011, dia ikut program seleksi Gran Turismo Nissan, yang mana melatih seorang gamer pembalap jadi pembalap sungguhan. Yang awalnya cuma main-main pakai simulator gitu ya. Awalnya main simulasi, ngebut-ngebutan gitu ya. Di track, kalau Gran Turismo itu kan salah satu game balapan yang menggunakan track nyata ya. Track di dunia nyata, kayak diperhitungin tuh jarak kilometernya berapa di dalam game tuh, ya kecepatan bermain game segala macamnya tuh pas-pas gitu. Realistis gitu ya. Jadi gamenya ya realistis. Simulasi sih namanya ya, simulasi yang realistis. Nah, dengan berbekal pengalaman dari game, dia direkrut, bisa nggak kamu jadi pembalap beneran gitu. Dan di situ akan diceritain naik turun perjalanan karirnya dia seperti menarik. seru apa gitu. Menarik. Itu udah ada rencana rilisnya belum sih, kapan? Kalau di Ameriknya itu 2023 ya, 2011. 2023, tahun ini ya? Agustus. Agustus. Cuman kalau di Indonesia belum ada infonya ya? Belum terlalu rame sih. Belum terlalu rame. Tapi kayak kita sempat bahas di kemarin ya, bahwa adaptasi game jadi film udah mulai rame. Last of Us, Mario Bros kemarin. Iya, gitu. Penerimaan publiknya udah mulai rame ya. Dan sekarang si Gran Turismo, ya kita bisa tungguin lah. Iya, siap. Gitu. Okay. Menarik. Ini kita udah 15 menitan ya, bahas hot topic ya. Topik-topik hangat. Ya, bukan hangat lagi karena panas ya. Panas banget ya. Panas ya. Kita mau bahas ke main topiknya nih. Kita sambil tungguin
para komentator ya, Sobat Langit Musik. Ya, Sobat Langit Musik. Yang sedang mendengarkan. Tulis aja komentarnya, mau kita ngobrolin apa ya kan. Iya, kita mau masuk ke pembahasan utama ya. Oke, kita masuk ke bulan Mei. Bulan kita Mei. mengenal adanya May Day. May Day gitu. Ya, May Day itu Hari Buruh Internasional gitu ya. Hari Buruh Internasional di tanggal 1 ya. 1 Mei ya. 1 Mei dari kalau di Indonesia tuh 2000 berapa ya? Aduh lupa dari 2000-an ya ditetapkannya sebagai nasional gitu ya. Secara jadi libur ya. Jadi libur ya. Jadi libur tuh 2014-an. Nah, hubungannya apa nih sama film? Iya. Sadar nggak sih teman-teman dan Sobat Langit Musik ya bahwa di dalam film di sebuah media bercerita kadang tuh unsur buruh tuh bisa jadi apa ya? Basic ya, bisa jadi bumbu bisa jadi bahan utama. Iya, bahan baku utama yang bikin kita sebagai penonton tuh hatinya tergerak. Jadi kita habis nonton film nih, wah mereka kita dong. Kita habis nonton film, kita kepikiran, oh iya ya dia buruh ya. Iya betul, gitu. betul. Oh iya ya dia dianggap sebagai pekerja yang labor gitu, kerja keras, gajinya ditekan gitu. Dan mungkin kita tarik dulu ya, buruh di sini pengertiannya apa ya? Betul. Pengertian buruh tuh kalau dari KBBI, dari KBBI itu sebenarnya kayak karyawan sebenarnya. Nggak ada pembedaan bahwa buruh itu harus di pabrik atau harus di mana. Semua orang yang bekerja dan digaji oleh bosnya itu buruh gitu ya. Ada pekerjaan, ada bos, ada gaji, dan dia buruh kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya pengertian yang kita ambil ya. Oke. Nah, kalau bermodal dari situ, kita nanti besok-besok kalau nonton film ngelihat si tokoh utamanya banyak diceritain pekerjaannya, besar kemungkinan unsur-unsur tanda kutip ya buruhnya tuh ada di situ. Iya, betul. Kalau kita nih pekerja-pekerja kantoran, pekerja-pekerja freelance sampingan dan lain sebagainya yang masih digaji bos, begitu nonton film seperti itu, ngerasa ada dekat ya. Iya, relate. Itu tandanya Anda masih buruh. Iya, ada buruh. Kalau misalkan Sobat Langit Musik ada yang lagi dengerin, ternyata levelnya bos. Iya. Kayak, oh pantes saya nonton film itu nggak relate sama Maaf, Anda beda kaum. Beda. Sudah keluar dari level buruh. Iya. Nah, kita sebenarnya kemarin debat panjang ya, berjam-jam. Ada banyak banget tontonan yang berkaitan dengan buruh dan bekerja sebagai buruh. Tapi kita sudah pilih 3 ya. 3 aja ya. 3 yang bisa kita bahas dan mudah-mudahan pembahasannya seru. Oke, siap. Jadi apa tuh? Kita mulai dari yang lucu-lucu dulu. Yang lucu-lucu dulu. Apa tuh? Kita mulai yang ringan-ringan dulu. Iya, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Jadi yang ini udah belum sih? Ya, udah. Ya, ini langsung ke sini ya. Kita mulai dari ringan-ringan dulu. Ini pasti gue sih yakin di Instagram, Twitter, Facebook, meme-nya besar kemungkinan selalu muncul. Gak pernah enggak. Selalu muncul aja gitu. Entah gambar, template adegan, bahkan dubbing Indonesia rekaman gitu, yang bisa mengisi hari-hari kita untuk tertawa. Iya kan, beneran pasti ketawa. Bener. Judulnya SpongeBob SquarePants. Iya, SpongeBob SquarePants. Mungkin ini dari Kak Habibie yang lebih tahu karena Kak Habibie suka banget ya sebagai salah satu kartun favorit lah. Iya, SpongeBob SquarePants nih umurnya udah 24 tahun loh. Iya. Udah tua. Jadi dia pertama kali dirilis itu tanggal 1 Mei 1999. Nah, pas banget. Di May Day. Film kartun rilisnya di May Day. Iya. Dan memang kayaknya orang-orang banyak mikir, wah, jangan-jangan emang buat buruh banget ya. Dan waktu kecil emang kita mikirnya kayak ini fun-fun aja ya. Tapi makin dewasa makin kita tonton kayak, oh iya bener nih mah kartunnya buruh. Iya, bener. Iya kan? Banding, coba kalau misalnya dia nonton SpongeBob SquarePants di umur masa pertumbuhan. Paus nonton aja 5 tahun gitu. Iya. Paus tapi 5 tahun ya. Biasa pas 5 menit ke toilet gitu. Pas 5 tahun gitu. 5 tahun vakum gak nonton. Nonton lagi salah satu episode aja, gak usah lanjut gitu. Asal aja gitu. Iya, asal aja. 1, 2, 3 episode. Pasti bakal jadi, wah, iya, ternyata begini ya. Iya, oh ternyata begini ya. Sudut pandang orang dewasa nonton film SpongeBob tuh beda gitu. Kita dulunya memang kita kayak wah ini kocak-kocak aja gitu kan. Tapi ternyata
kondisi real banget gitu yang ditunjukin, hubungan antara bos dan pekerjanya gitu kan, hubungan itu. Nah tapi kita sebelum kesana kita ngomongin pembuatannya dulu. Ada hal penting ya untuk mengapresiasi produk atau IP SpongeBob nih, kita harus tahu sejarah. Iya, sejarahnya. Jadi, sejarahnya tuh gimana kah? Sejarahnya ini menarik banget nih karakter SpongeBob ini ya. Dulu tuh SpongeBob ini dibikin sama pengajar biologi kelautan. Namanya beliau tuh Stephen Hillenburg. Nah, beliau ini ngajar biologi kelautan kalau nggak salah di college gitu. Terus kampus ya. Terus dia sengaja bikin komik yang dibuat dari karakter-karakter di laut. Nah, jadi misalnya dia ngambil SpongeBob itu diambil dari hewan spons laut. Dia bikin itu, dia bikin seolah-olah itu kayak manusia, jadi kayak punya sifat gitu. Bilangnya personifikasi. Iya semacam gitu. Antemorfik ya kalau istilah di ribetnya itu ya. Nah, cuma intinya dimanusiakan. Dia ambil bintang laut dimanusiakan. Jadi kayak ada punya kesan manusianya gitu. Nah, itu awalnya cuman komik untuk edukasi doang. Tapi ternyata komiknya itu menarik gitu. Sampai suatu saat Nickelodeon menghubungi dia gitu. Tapi dia dihubungi itu bukan untuk SpongeBob-nya pada awalnya. Dia diajak kerja untuk yang lain. Lu mau nggak gabung Nickelodeon tapi bikin cerita ini gitu, ngegarap cerita lain. Tapi dia bilang nggak mau. Maunya pengen bikin yang punya gua, yang SpongeBob gitu. Iya. Dan dibikinlah itu SpongeBob, dan nama awalnya itu kan namanya itu Bob the Sponge. Nama dia. Terus mereka bikin persiapan untuk bikin animasinya kan di Nickelodeon dan dikasih nama SpongeBob Ahoy. Iya, SpongeBob. Ya, SpongeBob Ahoy nama awalnya itu ya, sebelum SpongeBob SquarePants. Wah. Ternyata setelah beberapa lama gitu pakai nama itu, Nickelodeon menyadari bahwa nama SpongeBob itu ada merek yang udah make, perusahaan lain yang udah make. Jadinya mereka berdebat beberapa jam, agak kecewa gitu, namanya harus diubah. Tapi setelah dipikir kayaknya bagusan SpongeBob deh daripada SpongeBob. Ya gitu kan, lebih komikal gitu. Kalau SpongeBob kayak ya anak Sponge, ya udah biasa lah gitu. Nah makanya akhirnya namanya berubah lagi jadi SpongeBob, mirip sama Bob the Sponge gitu. Itu sih sejarahnya. Itu panjang ya. Panjang sejarahnya. Awalnya untuk edukasi. Tapi sekarang untuk jadi curhat buruh. Jadi hiburan yang ya relate. Iya, hiburan yang relate ke semua. Anak-anak bisa nikmatin. Dia berapa? 24 tahun deh. Iya, jadi tahun ini udah 24 tahun. Dan dia total berapa season tuh? Seasonnya kalau nggak salah 9 ya Pak. 9 season. Apa 10 ya. Tapi banyak episodenya. Dan gue baca tuh hebatnya SpongeBob ya, secara franchise. Dia karakternya tuh juga banyak, dan kemarin tuh sempat ada perayaannya. Iya. Karakternya tuh banyak banget. Jadi lu tahu nggak karakternya tuh jumlahnya berapa? Berapa? 1000 nyampe gak? Wah, belum nyampe. Kayaknya belum nyampe ya. Tapi di waktu perayaan 20 tahun si Nickelodeon itu ngerilis poster yang isinya full semua karakter. Dan itu jumlahnya 760. Iya. Gokil juga. Itu sebenarnya mirip-mirip, ada yang mirip-mirip kayak variannya di MCU gitu loh. Kayak Squidward punya variannya, Mr. Krabs punya variannya. Beda-beda tipis yang punya karakteristik gitu. Iya. Dan banyak banget ya jumlahnya itu 760, dan ofisialnya belum tahu ya untuk yang sekarang setelah 4 tahun selisihnya ini ada nambah berapa gitu. Tambahin lagi atau enggak gitu. Iya, karena udah ada sih mungkin di kayak wiki fans apa tuh yang fandom itu. Di fandom ada, cuman nggak ada jumlah ofisial, nggak ada jumlah ofisialnya masih. Itu dari 760 berapa banyak tuh yang pernah disakiti oleh Krusty Krab? Nggak, gue tuh selalu penasaran ya. Ini berhubungan sama buruh ya. Nanti kita bahas lebih detail terkait betapa cara bekerja SpongeBob nih salah satu bentuk dari buruh. Tapi sebelum kesana, kalian penasaran nggak sih? Krusty Krab tuh jumlah karyawannya segitu doang gitu. Padahal udah bertahun-tahun ya. Gue kan lulusan teknik industri. Oh, siap. Jadi ngelihat
workspace-nya dia, itu meja meja makan segitu, kasirnya satu, kokinya satu tuh gak masuk akal. Iya betul. Gak bisa. Dan karena kalau lagi rush hour, kok lagi rush hour? Ya lagi jam rame ya. Jam rame lah. Itu nggak akan ke-handle. Iya betul nggak akan ke-handle. Mungkin ke-handle. Tapi karena dia kartun ya, memang SpongeBob ajaib ya. Dia mau berapa ratus pelanggan pun datang dia bisa ngelayanin itu. Magic. Secara ajaib ya, memang kartun lah ya. Nggak perlu realistis amat. Iya benar. Dan ini kan beberapa kali kan spatulanya kan ada yang aneh-aneh. Iya aneh-aneh. Ternyata di kartunin, wah ini punya kekuatan ini. Iya, ada yang bisa bisa terbang, pokoknya bisa cepet banget bikinnya. Iya. Dan ada official 2 tahun lalu Nickelodeon itu ada ngerilis official 360 dari dalam Krusty Krab gitu deh. 360. 360 video di YouTube. Di dalam Krusty Krab-nya. Jadi kita bisa lihat ruangan, tapi yang ditunjukin ruangan depannya doang. Kayak Google Street gitu ya. Ruangan depan tempat kasir dan tempat meja dan memang mejanya kalau nggak salah cuma 3 doang deh kayak mustahil gitu mejanya segitu doang. Iya makanya. Jadi sebenarnya Mr. Krab nggak sebegitunya dengan uang ya, dia nggak bikin franchise. Gayanya aja. Gayanya aja. Komikal aja. Sebenarnya dia nggak sebegitunya sama duit. Kalau 360-nya dapurnya nggak dikasih lihat ya? Iya, sayangnya nggak dilihat. Padahal tuh penasaran tuh di tempat kulkasnya yang gede itu yang isinya frozen Krabby Patty itu kan pernah di shoot juga di filmnya kan. Iya. Tapi nggak ada, masih belum ada tuh 360-nya. Tapi kalau mau lihat 360-nya ada tuh di sana di YouTube. Coba cek aja YouTube-nya SpongeBob official. Yes. Nah ini ada yang bertanya nih terkait SpongeBob ya. Oh ini ada Kak Arsyad juga. Halo Kak Arsyad, terima kasih sudah komentar ya. Bang, film gore favoritnya apa? Gore favorit. Gore favorit. Ini gore yang baru rilis sih. Udah rilis belum ya? Evil Dead Rise. Besok? Iya, besok ya. Nah, itu karena kebetulan gue udah nonton ya, itu favorit sekarang tuh karena gokil banget. Udah tonton aja itulah ya. Kok bisa nonton duluan? Iya, kemarin tuh ada special screening. Sebutnya sebenarnya secret screening. sebelum lebaran kemarin. Sama pihak Warner Bros Indonesia yang ngimpor ya. Warner Bros Indonesia bikin secret screening buat itu gitu. Karena diajak diskusi juga ya, kira-kira ini seru gak dibuat penonton di Indonesia gitu. Ya, yang diskusi sebenarnya yang nonton-nonton aja sih. Gak secara official mereka ngajak diskusi gitu nggak. Cuman ya itu sambungan dari Evil Dead yang sebelumnya ya. Itu lupa tahun berapa. Tapi itu termasuk gore yang menyenangkan berarti. Iya, menyenangkan. Sebagai penikmat gore ya. Sebagai penikmat gore, dan gue sebenarnya nggak terlalu kuat sama gore banget gitu ya. Tapi ini levelnya masih cukup menyenangkan, bukan yang bikin sampai muntah yang kayak mual, muntah atau trauma, nggak sampai gitu, dan itu masih bagus lah gitu. Ya. Itu ya untuk gore. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan ya. Bang, SpongeBob bakal rilis film episode lagi nggak sih? Itu tuh masih tanda tanya besar. Karena kalau kita ngelihat potensinya besar ya mereka. Tapi ngelihat kreatornya mereka itu masih rajin bikin film. Masih rajin bikin film ya. Jadi kayak terakhir ada Antonio Banderas bareng aktor kelas papan atas, men. Aktor kelas papan atas mau nyuri resep Krusty Krab. Ya ampun. Terus ada lagi sama Keanu Reeves ya. Jadi itu apa sih? Jadi daun-daun yang ketiup gitu kan. Itu kayaknya mereka mau fokus ke situ dulu. Jadi kayak mereka mau polish teknologi 3D mereka. Yang gue dengar-dengarnya. Makanya film-film 2 film terakhir itu pasti ada unsur 3D-nya. Mungkin. Gue nggak tahu. Tapi gue berspekulasi aja. Mungkin mereka mau bikin 3D, tapi episodik mungkin nggak semasif season sebelumnya. Jadi secara jumlah episode tidak banyak. Ya, tidak banyak. Tapi mereka coba bermain-main di teknologi yang baru ya. Iya, mungkin mereka ada mau ke sana juga. Kalau enggak kan bosen ya 2D mulu gitu. Iya. Tapi nggak tahu lah, kita doakan yang terbaik. Iya, betul. Karena kalau dibikin 3D ya konsekuensinya ya bakal proses lebih panjang jelas. Pasti, ya. Iya,
Saya punya teman kuliah DKV, dia ngerender satu tugas kuliah 3D 5 menit aja itu bisa berjam-jam ya. Itu rendernya doang, belum bikinnya ya. Iya, dan render itu dia dalam kondisi tidak pakai suara. Belum pakai suara. Jadi murni musik sama karakter bergerak. Murni musik sama karakter bergerak, tidak ada dubbing, tidak ada voice actor. Itu berjam-jam. Apalagi kalau macam-macam ya. Iya. Iya, memang animasi itu salah satunya berat banget bikinnya. Makanya prosesnya panjang banget. Yes, betul. Makanya perlu diapresiasi ketika animasi itu tayang ya di bioskop khususnya. Itu perlu kita apresiasi. Kalau kita sendiri nggak mau nonton, ya nggak bakal berkembang juga industrinya gitu. Bakal ditinggalin ntar. Yes, betul. Jadi makanya kalau emang suka tonton aja. Ya, sebagai bentuk apresiasi kita ya. Buat karena animasi itu adalah medium yang kayak kata Guillermo del Toro. Itu medium. Yes. Ya benar sih. Sadar nggak kalau ini kita langsung masuk ke pembahasan dulu ya. Belum bahas dari tadi nih terkait si SpongeBob dan Buru. Sadar nggak sih kita sebagai penonton SpongeBob ya bahwa ya SpongeBob sebagai karakter yang bekerja di Krabby Patty punya hidup di luar dari Krusty Krab. Punya hidup di dalam Krusty Krab juga. Nah, betul. Yang menarik adalah tiap kali dia gambarin suasana si Krusty Krab itu angle-angle sudut pandang permasalahannya yang bikin jadi konflik. Ya walaupun ini film anak-anak ya, kartun, tapi ada hubungannya sama orang dewasa. Iya, betul. Salah satunya yang kemarin cukup rame ya pas Hari Buruh. Ya. Ada yang naikin gitu di internet. Squidward orasi. Orasi Squidward. Iya, orasinya Squidward saat entah itu dirilis pas Hari Buruh atau enggak ya episode itu, tapi itu cocok banget buat Hari Buruh. Karena si Squidward berorasi di depan masyarakat menuntut supaya adil, si Tuan Krabnya adil. Di episode itu dan mungkin sebelum-sebelumnya yang berkaitan episode itu, Tuan Krab tuh kadang sebagai bos tuh tidak adil ke karyawan. Tidak adil. Padahal karyawannya cuma segitu aja ya. Padahal karyawannya segitu aja gitu, kayak nge-handle 2 orang aja susah gitu. Pantes dia nggak ekspansi. Ya. Betul. Tidak punya apa istilahnya good management. Iya benar. Kalau Krusty Krab buka saham IP, gue nggak mau ada modal di situ sih. Wah ini bosnya nggak bener. Bosnya nggak bener. Betul. Dan pas setelah orasi ujung-ujungnya masa yang masanya setuju. Iya, masanya setuju. Iya benar, tidak baik apa segala macam gitu. Terus abis itu lapar ya gitu. Abis itu makan Krabby Patty lagi. Iya, itu teknik penulisan komedi yang bagus. Menyampaikan pesan, kritik, tapi jangan apa maksudnya. Oh ini totalnya untuk anak-anak, kita belokin di sini gitu. Mungkin kalau anak kecil yang nonton di umur belum bekerja ya, di umur belum bekerja akan merasa lucu gitu. Iya. Kita sebagai orang itu kerasa kayak ironi banget. Pas nonton, gitu. Aduh, kok sedih banget ya. Hebat dia nulis nih, tepuk tangan gitu. Betul. Kacau. Ya emang makanya SpongeBob itu adalah tontonan yang bisa ditonton oleh berbagai usia dengan value yang beda di tiap usianya. Setuju. Kita bilangnya ada rewatchability-nya. Iya, betul. Rewatchability-nya itu tinggi. Bisa ditonton ulang. Jadi cobalah tonton 10 tahun lagi, bakal beda lagi filmnya. Mungkin kalau gitu. Anda sudah jadi bos ya. Iya, sudah jadi bos jadi bos pas nonton beda lagi filmnya. Iya. Kayak lama-lama kayak bener juga nih Mr. Krab. Ada 2 pilihannya. Oh, untung yang dilakukan Mr. Krab juga saya lakukan dulu gitu. Itu bahaya tuh kayak gitu. Iya. Atau yang kedua, untung gue gak kayak Krab gitu. Iya, betul. Nah, itu bakal beda-beda tiap orang ya. Iya. Di tiap stage usianya bakal beda. Yes, betul. Makanya itu yang bikin dia bagus. Jenjang karir kita juga ya. Betul. Termasuk tingkat kesuksesannya. Kalau makanya ini judul bajunya sukses. Sukses. Kalau misalkan baru entry level gitu. Iya. Mungkin bakal relate gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini sebelum kita masuk ke film kedua yang berkaitan dengan Buru ya. Kita sambil bacain lagi nih komentar dari Sobat Langit Musik. Tadi sudah dijawab ya, Bang, SpongeBob bakal rilis. Kita belum tahu. Coba kita tanya nanti. Pas Furious 10 recommended gak? V. Oh itu V shift tanda tanya ya. Oh iya. Karena belum rilis ya di Indonesia, jadi kita belum tahu. Iya.
Tapi kalau ditanya excited atau enggak, pengen nonton atau enggak, betul, pasti pengen nonton. Kita pengen banget sih nonton. Karena tuh bakal enjoy banget kayaknya nontonnya. Kita melepaskan semua beban hidup sementara ya kan. Lo lepasin sekitar 2 jam mungkin nontonnya, lepasin semua beban ya, nikmatin aja, enjoy the ride ya. Istilahnya gitu aja, enjoy the ride buat nonton film Fast and Furious 10. Dan betul. Gue bisa pastikan bahwa ini recommended kalau misalnya ekspektasinya ke sana gitu. Kalau ekspektasinya buat cerita yang gimana gak usah lah. Enggak. Seru-seruan aja. Gue udah buang jauh-jauh sejak yang ke berapa tuh? Ke 6 kok. Sejak ke 5 sebenarnya gue udah mulai bisa ya kayak gini. Sejak ke 6 udah buang jauh-jauh. Jadi ya udahlah, nikmatin aja itu ya. Itu memang film yang harus dinikmatin. Tanpa gak usah dipikirin lah. Kayaknya itu salah satu film yang pagi-pagi di kantor abis berantem sama rekan kerja, maki-maki klien, berantem tidak setuju dengan bos, malamnya nonton itu mungkin kalau bagus dan menyenangkan, besok paginya udah selamat pagi pak, gitu. happy lagi selamat pagi pak, gitu. happy lagi. Iya, itu recommended apa enggak belum tahu, tapi itu bakal seru. Excited kita. Kami excited untuk itu. Nah, kita masuk ke film yang kedua ya. Boleh. Seperti yang tadi kita udah sempat mention di awal, buruh itu tidak melulu harus pekerja yang bekerja di pabrik. Betul. Buruh itu bisa jadi seorang karyawan yang punya bos, yang punya pekerjaan, jam kerja dan digaji. Ya. Dan nggak harus di kantor ya? Iya, nggak harus di kantor. Yang penting digaji pun juga sudah bisa ya. Ini mungkin dibilangnya buruh modern kali ya. Iya. Ini salah satu film yang memecahkan rekor. Apa tuh rekor banyak apa tuh? dibicarakan. Banyak dibicarakan. Dan umurnya belum lebih dari 5 tahun. Belum lebih ya, baru ya. Baru ya. Kira-kira 2019. Ayo. Judulnya Parasit ya. Parasit. Bukan judul lagunya. Bukan judul. Kok memang Parasit ya. Oke. Karena kan Parasite kita di langit musik ya, kita harus tahu referensi musik juga dong. Asik. Oke. Kita mau ngomongin soal Parasite ya oleh Bong Joon-ho ya. Tahun 2019 kemarin di bioskop tayang, dipromosikan sama sutradara asal negeri. Jadi semakin ramai. Begitu masuk pengumuman dia dapat award ini, award itu, tayang ulang lagi. Terus ada versi hitam putihnya juga. Wah, banyak deh pokoknya. Ya. Seru waktu itu, rame gitu ya. Iya, betul. Penerimaannya. Kenapa itu kira-kira bisa rame, Re? Filmnya? Betul. Ini yang kita mau bahas nih. Apalagi terkait si buruhnya ini. Karena sadar tidak sadar ya. Sebenarnya kelihatan banget sih di film ini. Kalau kita nonton benar-benar serius dan khusyuk ya. Si Parasite ini tuh adalah sebuah film yang menceritakan kisah dua keluarga yang berbeda secara kelas ekonomi gitu ya. Tapi ada parasitisme. Nah, bentuk dari parasitismenya itu adalah ya jadi pekerja buruh gitu, tanda kutip. Jadi ada keluarga Kim, keluarga si tajir, gitu, keluarga si kaya gitu. Nah ini teman-teman sobat Tangkit Musik, ada yang udah pernah nonton belum? Kalau belum nonton bisa dicari di aplikasi Maxstream. Iya, ada di Maxstream ya. Ya ada. Mantap. Bisa ditonton gitu ya, bisa ditonton. Kita bisa dengerin pembahasannya kita lagi. Nah, si Parasite ini yang menarik adalah dia adalah salah satu film yang ketika dinonton para kritikus, mengkritik film gitu ya, dan bahkan dosen-dosen sosiologi dan lain sebagainya, ekonomi gitu, interpretasi terkait filmnya tuh banyak. Tapi yang sering muncul adalah apa ya bilangnya, bikin gitu, menyesakkan dada itu, bikin nyesek gitu ya. Kelas ekonomi yang berbeda biasanya ditandai dengan hubungan kerja antara pihak yang satu dengan pihak lain yang belum tertata rapi. Jadi membukakan ruang untuk kayak ya lu kerja gue gaji, tapi kayak pemanfaatan orangnya tuh diperas sampai keringat segala macem. Betul. Dan ya mengerikan lah. Buruh tapi udah kayak budak ya. Buruh kayak budak ya. Bagaimana tidak seperti budak nih si keluarga Kim. Jenis-jenis pekerjaannya tuh mungkin secara umum kalau dilihat dari luar ya itu kan namanya pekerjaan. Tapi perlakuannya, cara bicaranya
itu menyinggung perasaan banget. Dan nyakitin, ya, nyelekit lu bos gitu ya. Iya benar. Kayak jadi supir. Jadi supir sampai apa namanya? Loh, ke si orangnya ini masa nggak bisa nyetir? Gitu. Terus masak Indomie pakai daging sapi. Dan ternyata digambarkan si ibu orang tadi ini sama sekali nggak bisa masak. Gue kira tuh pembantu di dapur, enggak men. Jadi pembantu tapi bukan chef. Itu kan kayak wah menyiksa banget. Gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau ditonton lebih dalam lagi ya, dicari perburuannya ini, bahwa kita tuh kadang lupa ya, makanya dari film ini diingatkan karakter penulisan karakter di film tuh secara background bisa jadi tuh mereka udah sampai struggle-nya tuh banting tulang gak tahu kayak gimana. Gitu. Gak tahu kayak gimana, kayak misalkan si keluarga Kim awalnya ada loh pekerjaan sebagai buruh nih ya. Iya. Bener-bener fokus lipat kotak pizza. Mungkin kita penonton ketawa gitu. Hah? Ada gitu kerjaan gitu. Kayak gitu ya. Dan mungkin juga kayak kita mikir, wah ngelipat kotak pizza simple ya. Iya. Di filmnya tuh dikasih lihat, salah nih Pak lipatnya, mana bisa saya bayar full. Waduh. Pedih ya, Minta maaf gitu, kayak ya instruksinya nggak jelas segala macem gitu. Wah. Dan kerjanya pun di rumahnya yang kalau gua sih bilang nggak proper ya. Yang agak-agak di bawah dari tanah gitu ya maksudnya, posisinya ya. Lebih rendah dari jalanan nggak sih posisinya? Posisi rumahnya itu. Iya agak selokan gitu. Karena di situ digambarin lagi ada fogging. Iya. Lagi ada fogging kayak tetap harus lipat ini ya kotak pizzanya. Kalau nggak selesai kerjaan. Pedih banget. Gitu. Tuh kayak perasaan kelas bawah ya. Nasib kehidupan kelas bawah yang banyak menderita gitu. Dan itu posisi dia ya sebagai buruh. Nah, Habibie nonton gimana perasaannya? Udah lama sih nontonnya ya, dan belum nonton ulang dia. Tapi pedih-pedihnya berasa banget sih, gitu. Ya, apalagi yang pas kebanjiran itu aja sedihnya berasa banget. Iya, yang tadi gue bilang kan ngobrol. Untungnya kemarin hujan, cerah nih besok, hari ini cerah nih gitu. Itu lagi nyetir mukanya cemberut banget, kayak gak tahu aja lu gitu. Iya. Aduh, rumah gua kebanjiran. Dan itu relate juga ke rumah orang tua di kampung tuh begitu. Kalau ada hujan sedikit kebanjiran karena posisi rumahnya berada di bawah dari jalanan. Jalanan raya tuh rumahnya lebih rendah dari itu gitu. Jadi kalau hujan kami yang kebanjiran duluan tuh pedihnya berasa tuh karena relate ke pribadi ya. Walaupun sebenarnya urusan buruhnya enggak gitu. Ya. Dan ini ya jadi apa ya? Filmnya tuh ngasih tahu se-struggle itu sampai desperate apa putus asa. Iya. Tabrak sana tabrak sini. Dia memalsukan nih supirnya nggak bener nih. Berarti ini kalau bisa dibilang nih film serius banget ya deh. Kalau Parasite itu serius banget ya. Tapi yang tadi kita mau bahas ya terkait topik hari ini bahwa karakteristik background cerita unsur buruh tuh bisa sangat kuat. Kuat banget itu. Kalau digali tuh dalam banget ya. Dan gue percayanya ini kan film Korea ya. Mungkin kalau di Indonesia ada yang berani bikin kayak gitu. Secara gamblang. Dan lebih serius ya digarapnya ya, bukan jadi sinetron. Kan sinetron sering ya. Iya betul. Dan itu bisa menang festival mungkin. Amin. Istri gue kemarin tuh juga nonton judulnya Progresnya Berapa Persen. Itu soal hubungan antara bos dan anak buah tuh. Cuman gue belum nonton. Jadi gue gak terlalu ngerti. Cuman kata dia ya seru hubungan antara bos dan anak buahnya gitu. Kayak progresnya berapa persen itu aja udah jadi kayak hal yang sering ditanyain bos ke kita gitu. Sebagai misalnya bawahannya. Betul. Jadi udah berapa persen progresnya. Itu aja udah bete tanyain mulu gitu. Apalagi mungkin sekarang habis libur lebaran. Iya. Gimana laporannya beres gitu.
laporannya mana ya Pak? Bukannya saya udah kirim kemarin. Baru liburan gitu. Bukannya baru yang saya email pas liburan gitu. Oh gitu, cek inbox gitu kan. Iya. Kalau emailnya disatuin sama email buat belanja e-commerce itu pasti kepencet tuh. Ketutup. Karena kemarin lebaran banyak belanja. Iya. Iya. Atau misalkan subscribe newsletternya bioskop gitu. Betul. Coming soon film ini. Beli promo ini gitu, ketutup. Tutup. Tapi ada yang nyampurin email pribadi sama ini. Mudah-mudahan nggak ada ya, jadi dipisahin lah gitu. Oke. Kalau digabungin nggak masalah juga sih, hak-haknya kalian gitu. Asal rajin aja ngeceknya. Asal rajin gitu. Nanti notifikasi di smartphone-nya dinyalain gitu. Iya. Kadang ada email penting yang kalau ini ya nggak kebaca, padahal penting gitu, lebih penting daripada promo-promo di e-commerce. Iya, oke. Nah, kita nih udah memasuki menit-menit terakhir nih ya untuk episode hari ini. Kita mau ke pamungkas ya. Iya. Pamungkas nih bukan pamungkas gimana banget, tapi seperti yang gue bilang di awal bahwa unsur buruh tuh bisa jadi sebuah dasar cerita gitu. Iya. Kali ini unsur buruhnya tuh dipakai sebagai apa ya? Referensi dari peristiwa nyata yang pernah terjadi di tahun 1800-an. Oh, 1800-an. Ya, di agak lama. 1800-an tuh ya 200 tahun yang lalu ya. Iya, 200 tahun yang lalu. Iya benar juga ya. 200 tahun lalu tuh sekitar 3 generasi di atas kita gitu ya. 3 generasi. Kalau kita asumsi satu generasi 70 tahun. Iya. Ya. Ini di sebuah era di mana pekerja bahkan wanita ya. Pekerja buruh wanita itu hak-haknya tuh masih ditekan banget. Masih nggak dianggap manusia lah. Diskriminasinya parah banget. Parah ya berarti ya. Saat itu ya, di masa itu ya. Nah, ini ada jadi pokok cerita ya. Akar masalah di film Enola Holmes 2. Oh. Film sebenarnya detektif ya. Iya. Detektif. Tapi kita sebagai penonton sih senang banget. Wah, ternyata bagian dari sejarah dikemas sampai sebegininya untuk perjalanan detektif si Enola Holmes gitu. Mungkin di tengah filmnya kita lebih banyak unsur dia memecahkan kasus, mencari clue dan lain sebagainya. Tapi ngebangun drama si supporting karakternya terkait buruh ini tuh detail-detailnya sih luar biasa. Bagus ya. Jadi mungkin sedikit konteks kita jelasin dulu ya. Dan mudah-mudahan ini tidak spoiler karena ini based on true story kejadian 1800-an. Iya, betul. Dulu buruh wanita itu ada buruh wanita yang bekerja di pabrik korek api. Pabrik korek api gitu ya. Yang masih cetek gitu ya. Pabrik korek api yang manual. Yang kayu ya. 1800-an itu kan revolusi industri belum semasif sekarang ya. Udah pakai teknologi, Elon Musk datang ke gitu segala macam. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Masih benar-benar pabrik manual. Ini ada korek api, bukan korek api yang ini ya. Korek yang kayu gitu ya. Korek yang kayu diambil satu batang, digesek, nyala apinya gitu. Iya. Itu masukin ke kotaknya aja masih pakai tangan. Masih pakai tangan. Nah, di filmnya Enola Holmes itu dia ngasih lihat ini nih apa ya bilangnya penjaga lapangan ya, manajer di lapangan nih cowok bisa sebegitu kasar ke seorang cewek. Salah dikit aja jatuh korek apinya. Potong gaji ya gitu. Waduh. Kayak gajinya gede aja dipotong terus ya. Kalau gajinya gede dipotong dan potongnya pun kayak dulu kan masih penny ya. Kita nggak tahu nominalnya berapa tapi sebegitu mudahnya setiap melakukan kesalahan sedikit aja setiap salah. Kayak tempo bekerjanya kayak berkurang gitu ya. Nggak cepet kerjanya mau potong gaji. Wah ini sih bener-bener gitu jahat ya. Dan lagi yang masuk di Enola Holmes itu healthcare insurance. Nggak ada sama sekali. Boro-boro ke situ ya mikirnya ya. Mereka sakit. Kalau di filmnya Enola Holmes tuh digambarkan bisa bergejala tipes. Makanya mungkin sejak saat itu ya kita di sini bercandaannya sakit kerja mulu sampai tipes. Iya, nggak takut tipes gitu. Mungkin datangnya dari tahun 1800-an itu. kerja sampai tipes. Gitu. Itu kayak ada pemeriksaan di awal. Wah, gejala tipes nih gitu. Udah pulang sana. Gak diurus gitu. Gak diurus ya, gak dipeduliin ya. Malah disuruh pulang doang. Dan pinternya di film ini ngedatengin based on
sosok asli. Namanya Sarah Chapman. Ya, Sarah Chapman. Ya, Sarah Chapman ini kalau kita baca sejarahnya, dialah yang melakukan gerakan untuk menyetarakan ya hak dan apa sih bilangnya? Kayak kesetaraan hak. Iya, iya, hak-hak dan benefit mungkin ya, benefit yang diterima. Yang harusnya diterima oleh seorang buruh. Utamanya wanita gitu ya. Utamanya wanita pada saat itu dan di pabrik korek api. Gitu. Dan itu beritanya seru banget ya. Dia berorasi di dalam pabriknya kerja, itu ya. Dia berbicara dengan lantang. Terus kakinya dihentakkan ke lantai. Ber gitu. Ketika semua yang orang-orang yang lain mungkin takut ngomong, takut melawan atasannya, tapi setuju sama si Sarah Chapman. Jadi dia tuh bukan ikutan orasi teriak, ikutan menghentak, ikutan hentak-hentakin kaki gitu. Menjadi satu suara, istilah dia gitu ya. Suara, menjadi satu suara. Karena pergerakan itu muncul karena sekelompok massa menyuarakan satu suara. Iya, gitu. Itu kayak gue pas rewatch gitu ya, kayak nonton, bukan rewatch sih, jadi nonton setengah jam belum lanjut, tapi ulang lagi dari nol. Berarti itu rewatch gak? Yeah. Rewatch 30 menit ya. Gue nonton tuh, wah iya ya. Itu sampai sekarang tuh masih relate loh. Kalau ada yang belum dilaksanakan kewajiban-kewajiban bos-bos nih kepada para buruh, masih ada perdebatan, masih ada orasi. Itu harus selalu satu suara. Betul. Gitu. Dan keren ya di Enola Holmes, kayak packagingnya kayak mengandaikan peristiwa nyatanya bisa se-epic itu. Iya, bisa mulus, bisa dibilang mulus, nggak maksain gitu, nggak kayak ini kita harus paksakan nilai-nilai ini masuk ke film, enggak. Jadi ini malah kayak kejadiannya ini berjalan sejalan dengan penyelidikannya itu. Betul. Iya. Jadi penyelidikannya dulu, dan buat penikmat Sherlock Holmes ya yang suka Sherlock Holmes film-film sebelumnya, walaupun ini fokusnya kayak Enola, hal-hal yang kita cintai dari franchise-nya Sherlock Holmes tuh ada gitu, kayak nunjukin kemampuan deduksi itu kan, itu yang paling dikangenin orang kan di Sherlock Holmes. Dan serunya iya ya, kemarin nonton jadi ingat deduksinya pun seru gitu di ruangan-ruangan si kantor bekerjanya gitu ya, bukan kantor, ruang bekerja pabrik, pabrik korek apinya, ada kantor di atasannya. Dan gaya deduksinya unik juga. Kalau si Sherlock Holmes kan biasanya deduksinya ditunjukin dengan scene cepat kan, gitu kan. Kalau di sini dibikin kayak sketsa komikal gitu, yang coret-coretannya itu. Betul. Cara deduksinya beda. Itu kayaknya terkait karakteristik si cara deduksinya Enola ini. Iya, jadi tidak ingin seperti kakaknya. Iya, dia tidak ingin seperti kakaknya. Jadi cara gue beda, walaupun dia sendiri mengakui ya, gue belum sejago kakak gue. Gue nggak sejago lu kok, tapi gue pengen berusaha gitu, buat bisa seperti lu gitu. Ya wajar sih, role model kan, kakaknya sebagai role model lah buat dia, selain ibunya ya. Iya. Itu menarik sih. Dan menarik soal pergerakan buruhnya tadi. Ya, kayak gak dipaksakan, tidak seperti agenda gitu. Iya. Lu udah ada baca sejarahnya ya, soal sekilas. Ada hal yang diubah ya, yang dari kenyataannya. Ada. Apa aja tuh yang diubah tuh? Diubah, plot twist pun tidak seperti di film. Tiba-tiba terkait rahasia-rahasia yang dibongkar, nggak se-ekstrim itu. Nggak se-ekstrim itu. Iya, kalau itu kan supaya filmnya menyenangkan. Dan supaya Sherlock banget ya. Harus ada mastermind. Ya kalau Sherlock gitu kan, musuh itu harus mastermind, harus yang dia mengatur semuanya. Tapi kenyataannya nggak sebegitu ya. Kalau di sini tuh ya di kejadian realnya sejarah yang mencatat tuh memang fokus di bahwa dalam beberapa tahun terakhir dia ngelihat profit perusahaannya meroket, tapi performa karyawannya sakit-sakitan gitu. Terus ada rekrut karyawan baru, terus beberapa saat sakit-sakitan lagi dan lain sebagainya. Dan sampai meninggal ya, ada yang meninggal. Itu bikin tanda tanya besar.
dan langsung ini pasti ada rahasia yang di ini dan lain sebagainya. Dan ada yang ditutupin ya. Maksudnya, ini wabah. Dan berlindung di balik itu. Dikira wabah padahal jeng-jeng. Iya. Dan itu yang membuat apa ya bilangnya ya? Dibilang investigasi iya dan tidak sih. Atau gini, investigasinya tidak seribet yang terjadi di film. Karena kan kalau film fiktif gitu. Iya. Tapi orasinya sih yang wah semangatnya sih sampai sekarang. Karena di investigasi nyata gak ada tuh deduksi yang begitu tuh. Ya emang gak tentu boleh gitu. Iya. Apalagi zaman modern sekarang ya. Mau masuk ke kantor aja. Kamu tamu ya? Perlu kartu dulu akses masuk gitu. Gak boleh. Iya, gak bisa sesimpel itu. Tapi balik lagi ya kan, ini kejadiannya ya hampir 200 tahun yang lalu. Iya, 200 tahun yang lalu gitu. Makanya make sense ya. Iya. Make sense. Ya, itu aja sih yang kita pengen bahas ya terkait episode kali ini. Terkait buruh gitu. Dia bisa menjadi sebuah cerita yang menyenangkan. Betul. Dia bisa jadi sebuah bahan refleksi. Betul. Atau bahan kritik juga gitu ya. Terkait status sosial kita saat ini. Gitu. Kesenjangan sosial harus ditegakkan. Apa maksudnya dihanguskan gitu ya. Tontonan yang gampang relate karena memang buruh itu banyak ya. Sejatinya yang bekerja itu lebih banyak daripada yang mempekerjakan. Betul. Jadi mungkin kalau terlalu sering di atas tidak melihat ke bawah, tidak mengerti perasaan yang di bawah. Tidak mengerti. Kan jadi dibuatkanlah sebagai produk tontonan. Betul. Oke deh, mungkin di luar sana teman-teman sobat Langit Musik ada yang masih mau berkomentar nih. Nggak ada nih. 3, 2, 1. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke, kita tutup episode kali ini ya. Jadi terima kasih Kak Habibie sudah hadir. Sama-sama. Siang ya berarti ya. Siang ini sudah hadir. Mungkin itu aja dulu. Ya, demikianlah episode Siniar habis nonton film kali ini ya. Yoi. Ngomongin film sama series tuh emang gak ada habisnya. Betul. Ada terus. Apalagi kalau terkait ini, terkait itu. Wah, ada nih hubungannya. Iya. Karena ya hidup kita adalah sebuah cerita. Film atau series juga merupakan sebuah cerita. Betul. Oke deh, kalau misalkan mau bahas terkait tontonan series, film dan lain sebagainya lebih lanjut ya, bisa sambil follow Twitter, TikTok dan Instagram dari Habis Nonton Film. Ya. Di mana Kak Habibie? Apa? Habis Nonton Film di semua platform sama namanya. Ya, siap. Oke deh. Ya. Terima kasih Sobat Langit Musik yang sudah mendengarkan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ray dan ada Kak Habibie. Pamit undur diri untuk episode kali ini. Bye-bye semua. Bye-bye.